Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat literasi sekalian, saya masih berada di kedai Kopi Sudut, Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Tepatnya di belakang Pengadilan Agama yang ada di Pasar Martapura. Jadi teman-teman yang di Martapura bisa main ke sini, tidak jauh kok tempatnya dari pusat kota Martapura. Di sini juga banyak buku-buku kalau ingin membaca sambil ngopi. Di sini tempat yang tepat buat teman-teman menghabiskan waktunya sambil membuat karya-karya. Oke, kali ini kita sudah lama ya tidak membahas tentang buku, review buku. Nah, kali ini sahabat literasi sekalian, saya akan mereview sebuah buku yang baru terbit, sangat fresh sekali dan ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman, berasal dari Sumatera Selatan juga. Nah, makanya teman-teman saksikan video ini ya sampai dengan selesai. Saya langsung saja kasih tahu apa bukunya. Jadi judul buku ini adalah ya ini, I Love You, karya Azura Dayana. Buku ini memiliki 232 halaman dengan panjang kali lebar 13 kali 19 cm. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Indiva dan baru cetakan pertama, sangat fresh sekali, yaitu bulan Januari tahun 2021. Dan saya kebagian di harga-harga yang masih diskon langsung dari penulisnya, yaitu Mbak Azura Dayana. Makanya kita dapat tanda tangan, ya ini dia. Tanda tangan beliau dan pesan selamat membaca, semoga menginspirasi. Nah, kita coba lihat sekilas ya buku ini secara visual. Jadi secara visual buku ini dari sampul sebenarnya sangat soft sekali, dan memang rata-rata buku-buku yang ditulis oleh Mbak Yana itu sampulnya soft-soft semua ya. Seperti misal buku Altitude 3159, kemudian Tata Mahameru, itu kan sampulnya kan soft-soft. Nah, termasuk juga I Love You ini. Menarik seperti itu untuk menjadi sorotan sampulnya, karena memang warnanya yang itu cerah dan enak dipandang, ya kan? Coba lihat nih sampulnya. Oke teman-teman, kita masuk ke isi dari buku ini. Sebenarnya buku ini menceritakan tentang apa sih? Jadi buku ini menceritakan tentang apa ya? Perjalanan, juga bisa dikatakan perjalanan, travel seperti itu. Kemudian tentang kisah asmara, percintaan juga. Kemudian persahabatan, nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu dirangkum oleh penulis dalam satu buku ini. Sebutlah seorang gadis seperti itu ya, namanya, ya saya sebutkan namanya Sony, biasa dipanggil Sony. Jadi dia mengalami sebuah bukan dilema ya, apa namanya, mengalami sebuah pergolakan jiwa karena dia dihianatin oleh mantan pacarnya ya. Jadi di sini sudah 5 tahun pacaran, ternyata nikahnya bukan sama beliau, nikahnya bukan sama Sony, si pria tersebut. Coba bayangkan, sudah lama kan pacaran, setahun, 2 tahun, 3 tahun, selama kuliah sampai dengan 5 tahun, tiba-tiba di ujung disalib oleh disalib oleh sahabatnya sendiri malah. Disitulah momentum sakit hati yang dirasakan oleh Sony di dalam buku ini. Nah, maka dia melakukan sebuah perjalanan travel, ya niatnya sih pengen menenangkan diri, niatnya pengen mencari inspirasi seperti itu kan, dan melupakan kesakit hatiannya itu. Tapi ternyata dalam perjalanan dia bahkan dibenturkan dengan kasus-kasus yang semakin membuat dia teringat lagi dengan kesakit hatiannya tersebut. Nah, lambat laun dia pun di dalam perjalanan itu bukan merasakan ketenangan, bahkan dia malah merasakan kesakit hatian yang tambah mendalam. Nah, itu gambaran cerita secara umum ya. Nah, jadi teman-teman bisa lebih detail ceritanya seperti apa, teman-teman beli buku ini dan baca sampai dengan tuntas. Insya Allah sehari selesai kok, karena emang nggak tebal, 1,5 cm, dan ceritanya menarik. Oke, seperti biasa review-review buku yang saya lakukan, kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Mbak Yana sebagai senior saya, terutama di Forum Lingkar Pena yang selalu mengoreksi kami dalam segala tulisan, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan menurut saya setelah saya membaca buku ini. Pertama, saya akan masuk kepada kelebihan tentunya.
Nah, kelebihan dari buku ini yang pertama adalah judul buku ini yang matching menurut saya, mempunyai kesesuaian dengan isi novel dan memiliki keterkaitan dengan isi novel tersebut. Jadi I Love You itu sebenarnya nanti akan sangat dielaborasi oleh penulis di dalam buku ini, apa yang dimaksud dengan I love you tersebut, dan ternyata juga view itu juga ada singkatannya, dan itu cocok dengan isi novel ini, alur ceritanya cocok, bahkan plesetan dari I love you itu juga itu yang bahkan bikin deg-degan ser gitu ya di dalam novel ini. Kelebihannya kedua adalah buku ini penulisannya sangat rapi sekali, dan ya jelas lah ya, karena memang penulisnya adalah penulis yang berpengalaman, berpuluh tahun berkecimpung. Ya masalah salah ketik, kemudian bukan salah ketik, urutan-urutan bahasanya, kemudian urutan-urutan kalimat, kata-kata itu tidak amburadul, sangat rapi, sehingga kita yang membaca itu nggak dibuat pusing karena tulisan-tulisan yang amburadul segala macam. Kita yang membaca insya Allah akan runut sekali membacanya dan dibuat nyaman. Otak kita menghayalkan apa yang dimaksud penulis itu insya Allah sangat nyaman sekali karena penulisannya rapi. Nah, kelebihan yang ketiga ini adalah ini yang tidak kalah penting menurut saya. Walaupun tidak terlalu tebal, hanya 232 halaman dan 1,5 cm lah ya tebalnya, tapi dari buku yang kecil ini dia memiliki nilai hikmah yang ingin sampaikan itu sangat kompleks menurut saya. Bukan hanya tentang persahabatan, bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga dalam buku ini juga memberikan nilai hikmah tentang kemanusiaan, tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap suatu masalah kayak gitu, dan apa dampak yang akan kita hadapi ketika kita menyikapi masalah itu dengan amburadul, dengan sembrono dan sebagainya tanpa berpikir panjang. Nah, di dalam buku ini hikmah itu dapat walaupun itu tersirat ya, dan kelebihannya lagi adalah hikmah yang ingin dia sampaikan itu tidak brutal dalam tanda kutip. Hikmah yang disampaikan itu tersirat dan dengan cara yang kekinian, sangat milenial sekali, sehingga kita yang membacanya itu terbawa dan ikut dalam alur cerita tersebut. Kita tidak merasa seperti digurui, kita juga tidak merasa seperti dijudge seperti itu. Pembaca-pembaca yang membaca buku ini insya Allah akan mendapatkan hikmah dan terinspirasi dari cerita di dalam buku ini atau kisah yang ada di dalam buku ini. Baik, itu tadi 3 kelebihan dari buku ini ya. Seperti biasa untuk teman-teman yang membeli buku ini, biar apple to apple dan adil, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangan dari buku ini yang pertama adalah buku ini tidak memiliki pembatas buku ya, walaupun itu kekurangan yang kecil ya, tapi menurut saya pembatas buku itu walaupun sederhana tapi itu sangat membantu sekali untuk kita membaca buku itu ya. Walaupun kita bisa sih pakai pembatas buku yang lain seperti itu kan, pinjam dulu gitu, tapi pembatas buku itu kayak aksesorisnya lah yang semakin melengkapi buku tersebut. Dan efeknya ketika tidak ada pembatas buku dan kita pun tidak ada pembatas buku yang lain, itu pasti kita akan melipat-lipat kertas yang ada di dalam buku ini, sehingga bukunya mungkin ketika setelah kita baca itu nggak rapi lagi kelihatannya seperti itu ya. Jadi pembatas buku menurut saya adalah salah satu kekurangan yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para penerbit. Kemudian kekurangan yang kedua dari buku ini adalah latar tempat yang ada di dalam buku ini kurang bisa dirasakan. Justru saya lebih fokus kepada kisah yang ada di dalam buku ini. Padahal selain bercerita tentang kisah, buku ini juga memiliki latar tempat yang ingin dia sampaikan, yaitu di Kuala Lumpur, dan tapi itu tidak terlalu menonjol, ataupun penulis menurut saya pribadi kurang terlalu dominan menyampaikan latar tempat yang ada di buku ini. Itu kurang bisa dirasakan latar tempatnya. Di satu sisi mungkin karena memang ya saya pribadi belum pernah ke Singapura atau Malaysia, atau teman-teman pembaca yang lain mungkin belum pernah ke tempat tersebut. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri dari penulis untuk membuat latar tempat yang dia buat itu bisa nyampe ke pembacanya. Nah, saya pribadi sih kurang merasakan latar tempat yang digambarkan oleh penulis di dalam buku ini. Saya lebih fokus malah kepada kisah ataupun cerita yang ada di dalam buku ini. Nah, kekurangan yang ketiga ini yang menurut saya ya agak-agak kecewa sedikit lah ya dari ekspektasi. Akhir dari cerita ini kurang greget. Jadi ekspektasi saya itu akhir dari cerita dalam buku ini bisa buat terkejut, atau ya paling tidak, atau kalau nggak bisa terkejut mungkin happy ending gitu ya. Tapi akhir dari cerita ini kayak ngambang gitu, dan tidak ada spesialnya, biasa saja seperti itu.
Nah, itu menurut saya menjadi kekurangan. Terlepas dari rasa hormat saya terhadap penulis, buku ini tetap buku yang recommended untuk teman-teman beli dan baca. Oke, demikian review buku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kita jumpa lagi ke review-review buku yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.